Tantangan dan manfaat penyaluran bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak COVID-19. Nah, ini memang masih jadi perbincangan yang hangat ya, karena bahkan sampai detik ini si bansos ini masih terus bergulir dan COVID-19 pun juga sepertinya tidak ingin cepat-cepat pergi dari kehidupan kita ya. Waduh, sebenarnya ini satu pandemi juga, tapi ya itulah satu bentuk bagaimana pemerintah ingin bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warganya, karena itulah ada bantuan sosial tunai ini yang kemudian diberikan kepada masyarakat. Tapi seperti apa sih proses regulasinya, kemudian juga di lapangan teknisnya, dan mungkin juga pendapat dari para akademisi terkait BST bantuan sosial tunai ini, atau mungkin data-data yang selama ini Anda pertanyakan ya. Senang sekali akan bergabung bersama-sama dengan kita, mungkin akan ini ya, on the way ya, ada Pak Mahyudin, Kepala Dinas Sosial Pekanbaru. Kita masih menunggu beliau hadir secara langsung di studio Barabas, tapi sudah hadir juga di studio ada Bang Asyari Abdullah selaku akademisi dari Universitas UIN Sultan Syarif Kasim ya. Selamat sore Bang Asyari. Selamat sore Mbak Jelsi. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Asyari hari ini ya? Alhamdulillah, Mbak Jelsi gimana? Sehat juga dong pasti. Ini harus Jesse pertanyakan dengan baik ya. Jangan sampai keluar dari Barabas itu kesehatannya kita pertanyakan ya. Jadi masuk sehat, keluar juga harus sehat. Amin. Oke. Kemudian hadir di sebelah Bang Asyari ada Dev Afu Wildan Everest selaku manajer jasa keuangan dari PT Pos Indonesia. Selamat sore Bang Dev. Ya sore, panggil Wildan aja. Oh Bang Wildan ya, padahal tadi udah dibilangin loh Jesse ya. Saya keingat Wildan ini, keingat salah satu ajang pencarian bakat di mana gitu Bang Wildan. Bukan ya. Oke, Bang Wildan ini akan banyak membahas mungkin soal teknis ya, karena juga dari PT Pos Indonesia yang dalam hal ini dipercayakan kepada pemerintah untuk mendistribusikan si BST ini. Benar begitu ya Bang Wildan ya. Tapi bahwa memang upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia telah banyak dilakukan melalui berbagai skema berbasis sosial ya. Kita lihat ada PKH, bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai ya, dan bantuan yang diberikan khusus kepada masyarakat miskin tersebut juga adalah program jaringan pengaman sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin sebagai dampak pandemi COVID-19. Dan dalam hal ini PT Pos Indonesia yang memang punya cabang sampai di pelosok, bener ya Bang Wildan ya, sampai di pelosok tanah air sekalipun itu diberikan kepercayaan nih untuk menjadi satu tempat pendistribusian dari si anggaran bantuan sosial tunai ini. Nah, ini kita akan tanya dulu ya, sebenarnya saya ingin mulai dari Bang Mahyudin, tapi mungkin beliau masih on the way. Tapi saya ingin tanya dulu, seperti apa sih sebenarnya proses pendistribusian dari bantuan sosial tunai ini hingga sampai ke tangan si penerima manfaat. Bang Wildan silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya ingin menjelaskan bagaimana sih kita menyalurkan bantuan sosial tunai ini hingga sampai diterima oleh si penerima. Yes. Kita bekerja sama oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana kita di sini diberikan data penerima secara seluruh Nusantara. Nah, mungkin terkhususnya di Kota Pekanbaru ya. Nah, di sini kita diberikan data baik berupa nama dan alamat, di mana nanti itu akan kita berikan ke penerima berupa surat pemberitahuan. Dan di situ ada tertera barcode. Jadi surat pemberitahuan ini yang memberikan itu PT Pos? PT Pos yang bekerja sama dengan pemerintah setempat. Dalam hal ini Dinas Sosial? Dinas Sosial, Oke, benar. baiklah. Jadi by name, by address kita surati satu-satu si penerima manfaat ini? Iya, benar, seperti itu. Kemudian surat pemberitahuan ini nanti sampai di penerima, dan nanti dari kita akan menjadwalkan kelurahan mana saja nih yang nanti bakal mengambil bantuan sosial ini, karena kan banyak sekali kan ya. Untuk Kota Pekanbaru dan sekitar, maksud saya di wilayah kerja kita ya. Pekanbaru ya, kita ngomongin Pekanbaru wilayah ya. Kerja kita ya. Baik. Kota Pekanbaru sendiri itu ada 31.000, kurang lebih 31.000 penerima. Nah, sehingga kan tidak mungkin kalau misalnya kita langsung membayarkan 31.000 langsung di kantor kita seperti itu kan. Sehingga kita membuat jadwal agar semuanya itu terorganisir secara baik kan. Nah, kemudian setelah surat itu udah nyampe di penerima, nanti penerima bakal datang ke kita dengan membawa ID.
gitu. KTP mungkin Ya, ya. KTP atau paling KK. paling tidak kalau tidak punya KTP KK. Ya. Kalau nggak punya KK ya bagaimana lagi ya caranya mengidentifikasi si Iya, penerima? benar. Kayaknya nggak mungkin ya. Iya, benar. Minimal KTP atau KK itu harus dipegang. Karena di surat Oke. pemberitahuan itu ada nama dan juga nomor KTP-nya gitu. Sehingga kita bisa mencocokkan, oh benar kalau ini memang si penerima tersebut yang ngambil gitu. Oke. Ya, kemudian setelah itu mereka sudah membawa syaratnya yang kita kasih. Sebenarnya dari Kementerian Sosial ya. Nah, syaratnya sudah langsung kita cairkan secara tunai. Gitu. Jadi ini kita berikan tunai itu tidak lagi lewat transfer tapi tunai langsung ya. Karena Langsung. namanya aja udah bantuan sosial tunai ya. Dan juga Oke. kita di sini sistemnya wajib si penerima foto bersama uang dan ID-nya. Gitu. Jadi tepat sasaran. Jadi kan bisa Oke. kelihatan ya muka, KTP-nya dan uangnya gitu. Seperti itu. Perharinya Bang Wildan ini berapa kloter kita buka untuk pencairan si BST ini? Satu hari itu kita bisa nyampe 1.500 sampai 2.000. Kakak? Ya, Atau- kakak, penerima, Oke. penerima. 1.500 sampai 2.000 penerima. Ya. Tapi itu tentunya dengan berbagai protokol kesehatan yang sudah Ya, kita benar. rancang Sesuai ya. dengan protokol kesehatan. Karena kan Oke. kita kan menyediakan loket pembayarannya lebih banyak sehingga lebih cepat mengalirnya gitu. Seperti Oke. itu. Jadi Kalau untuk protokol kesehatannya kita sudah menyiapkan semuanya. Baik kita sudah menyediakan security kita, satpam di depan untuk mengukur suhu, kemudian kita menyuruh mereka untuk cuci tangan dan social distance-nya. Jadi ntar kursinya ada kita kotak-kotakin gitu. Kalau untuk keamanannya kita bekerja sama dengan setempat. Karena di depan kebetulan ada kantor polisi kan. Nah, dari situ kita minta bantu support dari mereka. Dan memang setiap hari mereka yang bakal mengamankan di pembayaran kita gitu. Oke. Ya. Dan ini apakah berlaku di semua kantor pos, kantor cabang lah sebut ya, atau kita harus yang ke pusat yang di Sudirman ketika Sejauh mengambil ini, manfaat ini? Oke, sejauh ini sebenarnya kita lebih melihat dari lokasinya. Karena pembayaran ini kan melibatkan masa yang banyak. Ada beberapa kantor cabang kita yang lokasinya tidak besar. Sehingga kita bekerja sama lagi dengan pemerintah setempat. Nah, jadi memang sangat membantu sih pemerintah di tempat. Sebagai contoh, kemarin kita kerjasama dengan Kemensos RI Rumbai. Nah, di situ kita membayarkan juga. Jadi sebutannya dari kita komunitas, pembayaran di komunitas gitu. Oke. Seperti itu. Jadi untuk memperlancar dan mempercepat untuk penyalurannya, kita melayaninya tidak hanya di kantor Sudirman pusat kita, tapi kita juga melayani di beberapa titik pembayaran sesuai dengan kesepakatan kita dengan pemerintah tempatnya gitu. Karena beberapa lokasi memang sangat luas sih untuk kita melakukan pembayaran gitu. Seperti itu. Oke, jadi kalau dibilang sudah sesuai dengan protokol kesehatan, sudah ya dalam teknisnya ya. Iya. Dan ini untuk si BST ini akan ada berapa bulan kah di Kota Pekanbaru sendiri? Atau sudah selesai malah? Kalau sejauh ini kita sudah membayarkan sampai 3 tahap. Untuk tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Dengan bulan yang berbeda-beda? Dengan bulan yang berbeda-beda. Dimulai dari bulan berapa itu Itu kemarin? dimulai dari bulan April, Mei, dan Juni. Oke, berarti sudah selesai ya sebenarnya? Ya, sudah selesai. Ya untuk saat ini sudah selesai. Hanya tapi- saja kalau misalnya nanti ini bakal ada lagi, Aha. kemungkinan besar sih bakal sama kita gitu. Oh, Untuk oke. tahap selanjutnya seperti itu. Oke, sudah hadir Pak Mahyudin, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru bersama-sama dengan kita ya di studio Barabas. Selamat sore Pak Mahyudin. Selamat sore. Apa kabar sore hari ini? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Terima kasih Pak Mahyudin sudah hadir. Tadi sedikit banyak sudah dijelaskan Bang Wildan, ini seputar teknis ya, seputar teknis pembagian karena memang PT Pos Indonesia khususnya cabang Kota Pekanbaru ini menjadi satu platform yang juga kebetulan BUMN dipercaya pemerintah untuk pendistribusian. Tapi kalau kita flashback lagi Bang Mahyudin, ini terkait dengan data, karena ini kan banyak sekali ya diperbincangkan di masyarakat. Ini sebenarnya datanya ini apakah juga dari hasil searching kita bersama Dinas Sosial atau murni dari Kemensos atau pernahkah diperbaharui ketika kita memberikan by name by address yang penerima manfaat ini atau seperti apa? Mungkin Mahyudin juga bisa menyelesaikan penjelasan ini, silakan. Baik, kalau penerima langsung saja ya. BST ini makan dari Kemensos, datanya dari Kemensos, tapi tentu Kemensos datangnya dari data dari kita, tapi data Siap. ini data terkumulasi dari awal, dari sejak awal, yang dari
sebenarnya masuk dalam data DTKS. Oke. Ya, tapi dari Kemensos. Jadi kegiatan ini murni dari Kemensos, jadi bukan dari Dinas Sosial Kota. Jadi ada isu-isu yang menyatakan bahwa kalau diblokir itu nanti bisa dicarikan oleh Dinas Sosial, nggak bisa karena ini blokirnya dari pusat by sistem ya semua. Jadi kalau tidak mereka ngambil sesuai jadwal yang telah tentukan itu otomatis terblokir by sistem. Jadi nggak bisa, kita nggak bisa, pos pun juga bisa membuka blokir itu karena itu dari by sistem dari Kementerian Sosial. Oke. Gitu. Nah, itu seperti itu. Terkait dengan data sendiri dari Kemensos ini kan pasti juga berkoordinasi dengan kita ya Bang Mahyudin ya. Atau yang data dari beberapa tahun sebelumnya atau pernah diupdate nggak kira-kira? Karena kan Kota Pekanbaru kan pasti fluktuatif sekali untuk penerima si manfaat ini. Jadi gini, seluruh data penerima bantuan sosial dari kementerian ataupun apa yang bersumber dari dinas sosial itu kan semua data itu pertama berasal dari RT RW. Oke. Jadi pertama yang bersangkutan mengajukan dulu, ada pernyataan yang bersangkutan di atas materai, nanti diketahui RT RW sampai ke lurah, nanti di luar itu ada muskel namanya, musyawarah kelurahan. Nanti data hasil musyawarah kelurahan itu diusulkan ke dinas sosial, nanti kami verifikasi lagi kembali, baru kita usulkan ke Kementerian Sosial. Nanti akan di Kementerian Sosial akan masuk data DTKS dan itu nanti ada ranking di sana, di ranking sesuai dengan elemen data yang diisi oleh yang bersangkutan karena kita tidak intervensi itu. Jadi contoh tergantung kejujuran juga sih sebenarnya salah satu. Kalau contoh rata-rata mungkin orang pintar itu pintar bohong ya, pintar bohong. Ya. Kalau gitu. orang-orang yang kan kita ini kan ada miskin absolut, ada miskin yang tidak absolut ya. Jadi kalau memang yang orang-orang kita yang miskin absolut itu mungkin latar belakang pendidikan rendah semacamnya, dia mungkin mengisi apa adanya. Mungkin penghasilannya mungkin dia 1 juta sebulan, diisi 1 juta sebulan. Terus ada orang yang berpendidikan tinggi, mungkin tahu dia dibikinnya 800.000, otomatis dia rankingnya naik, tinggallah yang tidak masuk. Karena di sana kan verifikasi berdasarkan penghasilan itu, di ranking kan, nanti di ranking. Contoh kan kita sekarang punya data katakanlah seperti BenQ kan 174.000 KK yang diusulkan oleh TRW, yang sementara yang mau didapatkan cuma 30.000, itu tuh di ranking. Rankingnya ya berdasarkan penghasilan itu. Kan? Nah kalau memang pengisi datanya tidak jujur, karena orang kita Indonesia biasanya suka kalau penghasilan itu dikecil-kecilkan, tapi kalau pengeluaran dibesar-besarkan. Ya, seperti itu. Iya ya. Seperti itu. Jadi ini kita kan harus mengadvokasi masyarakat. Makanya kami sekarang, saya sebagai Kadis Sosial yang baru ingin adakan perbaikan data, semua data yang menyalurkan bantuan-bantuan sosial ini kita ingin perbaiki. Sekarang sudah siapkan belangkonya itu, jadi sekarang harus by name by address itu ditambah titik koordinat rumahnya serta foto yang bersangkutan di depan rumahnya. Sehingga nanti kami bisa verifikasi. Walaupun kita sudah ada TKSK di bawah, ada pendamping PKH di bawah, tapi kan bisa jadi hal-hal yang tapi nanti dengan ada titik koordinat itu, dengan ada fotonya yang bersangkutan di depan rumahnya, sehingga nanti kita akses melalui Google Map itu kan, kita bisa akses Google itu, dari kementerian juga bisa akses nanti, Pak Wali juga sementara kan itu terus ditanyakannya, ya apa betul nih orang miskin, karena kita hanya selama ini kan menerima secari kertas itu ya, elemen data yang disampaikan oleh yang bersangkutan, kan kita nggak bisa cross check. Kalau kita cross check 124.000 KK kapan mau selesai? Ya kan? Berarti Bang Mahyudin juga mengakui ya bahwa apa yang terjadi pada pendistribusian 3 bulan oleh PT Pos itu ada data-data yang mungkin tidak sesuai dengan realita atau tidak harusnya mendapat tapi mendapat. Itu ada ya Bang? Bisa jadi ada seperti itu. Tapi yang jelas itu kan sebenarnya elemen data tadi itu tergantung kepada kejujuran yang, karena kita kan makanya kita kan Smart City Madani, maka kita akan menuju ke sana, kita gunakan teknologi itu. Sekarang sudah sampaikan sama anggota, siapapun sekarang mengusulkan untuk mendapat bantuan apapun dari dinas sosial atau dari Kementerian Sosial harus mengisi elemen data yang kita siapkan itu. Jadi elemen datanya standar, terus ditambah sekarang titik koordinat rumahnya dengan foto yang bersangkutan di depan rumahnya. Sehingga nanti tidak bisa manipulasi lagi kan. Ya, ini yang membedakan data si BST ini dengan data bantuan, sebutlah bantuan sembako yang dari Pemko atau bantuan yang dari Pemprov ya yang 300.000 itu apa Bang? Selain ini dari Kemensos, kriterianya. Kalau gitu. yang Kemensos ini kan sudah tersistem datanya, sudah dikirim ke Kemensos, sudah masuk dalam DTKS. Kalau yang BenQ kemarin itu belum masuk dalam sistem DTKS, artinya usulan baru dari masyarakat, karena itu kan untuk penanggulangan COVID
sifatnya insidentil yang diusulkan RT RW, sebenarnya seperti itu. Tapi kriterianya dari si BST ini samakah dengan bantuan-bantuan yang lain Ya pada gitu? prinsipnya sama saja, penting yang orang tidak mampu kan prinsipnya, Oh, pada karena kan prinsipnya kriteria sama kan. tidak mampu ini kan Inilah yang beda perspektifnya gitu Bang. ya seharusnya kan makanya tadi kan dia elemen data itu banyak. Jadi bukan hanya penghasilan saja. Contoh atap rumahnya terbuat dari apa? Dia ada di elemen data kita ada semua. Atap rumahnya, WC-nya juga ada di situ. Dia buang uang air besarnya kemana? Semua ada elemen datanya lengkap sebenarnya. Nanti itu di ranking dari sistem itu akan ketahuan bahwa siapa yang betul-betul miskin, yang kurang miskin itu ranking. Nah kalau yang sebenarnya penerima PKH itulah kalau ini mohon maaf sekali lagi mohon maaf itulah orang yang paling miskin sebenarnya yang paling rendah sebenarnya di data DTKS itu PKH itu seperti itu. Tapi kan sekarang apakah mereka sudah seperti itu ya inilah yang tugas kita untuk memverifikasi terus ya insya Allah ini ya, tugas kita lah untuk memberikan update data yang terbaik. Tapi memang tidak mudah orang Indonesia ini kan budaya mundur itu kan jarang ya. Orang pejabat aja nggak mau mundur, apalagi orang miskin itu kan. Iya kan? Bang Wahyudin bilang loh ya. Iya, ya kan terus aja kita, Gitu ya. saya orang pejabat, saya mau nggak bicara apa adanya. Kalau sekarang nih Pak dosen lah sekarang, kalau sekiranya sudah dapat dia PKH, gitu kan, apakah dia mau mundur? Belum tentu juga. Sepanjang tidak dikritik orang, mungkin diam tak tahu gitu kan. Sepanjang tidak ada sanksi sosial yang membuatnya harus malu mendapatkan ini, why not gitu ya? Iya seperti itu. Karena merasa kan ini kan uang negara loh, saya dapat juga tuh. Kan saya juga bayar pajak tiap tahun gitu ya. Banyak alasan gitu kan. Okay. Jadi ini makan kita harus perbaiki. Mudah-mudahan nanti saya kan merencana dengan dapat kita nanti by name by address itu dengan foto rumahnya, dengan alamat rumahnya Google. Nanti kan kita lihat di Google Map itu. Kalau sekiranya rumahnya sudah bertingkat, mungkin lebih mewah dari rumah saya, kan saya datangi ke sana sesuai pernyataannya, berarti kan dibohong. Iya. Kita tawarkan surat pernyataan mengundurkan diri. Karena kalau dia tidak mengundurkan diri nggak bisa kita keluarkan dia. Kami secara sepihak tidak bisa mengeluarkan dari sistem itu gitu. Nggak boleh kami dinas sosial secara sepihak. Mungkin Pak dosen katakanlah masuk dari TKS. Saya tahu persis dia bahwa katanya tidak memenuhi syarat ya, kan. Terus karena saya udah tahu persis dia memenuhi syarat, saya bikin usulan ke Kementerian Sosial yang bersangkutan memenuhi syarat. Nggak bisa juga Kementerian Sosial mengeluarkan tanpa ada pengunduran diri yang bersangkutan gitu. Nggak bisa. Gitu. Nah, jadi inilah yang harus kita, sistem ini harus kita ikuti ini semua. saya baru tahu sekarang nih Bang. Iya, memang. Saya kira segampang itu untuk mengeluarkan data seseorang gitu. Nggak bisa. Nggak ya, baik. Masuknya susah, keluarnya susah juga. Oh iya. Oke, baik. Siap-siap. Jadi itu next rencana kita, next project kita Bang Wahyudin. Itu tugas kita memastikan itu bahwa ya harapan kita sih 100% by name by address itu. 100% kita ingin memastikan itu. Ya, tapi memang kendala kita tentu kembali ke dana. Kan contoh sekarang penerima PKH itu update terakhir yang tak salah saya hampir 13.000. Untuk menyelesaikan 13.000 kan bukan mudah itu ya. Ya kan? Nggak mudah itu. Kita untuk belangko. Kan tadi katanya kita kerja smart city Madani semua by ini ya, Bang, cuma karena teknologi. Sekarang apakah seluruh anggota keluarga kita yang penerima itu sudah mampu dengan menggunakan gadget, smartphone gitu-gitu ya. Apakah kita harus mengandalkan tetap manual itu? Ya kan? Manualnya. Sekarang ngambil titik koordinat aja kita aja belum ngerti, apalagi orang yang awam itu ya. Tapi ini harus berjalan. Jadi kita pastikan harus berjalan, berapapun dapat berjalan. Tapi yang saya sampaikan sama anggota kita di kantor bahwa sekarang siapapun yang mengusulkan dirinya miskin, kan ada juga ya, mengusulkan diri miskin, harus diisi belangko ini, elemen data ini dengan ditambah dengan titik koordinat, tambah foto yang bersangkutan membelakangi rumahnya. Oke. Kalau nggak itu kita nggak proses, gitu, nggak proses. Tapi nanti tetap dari dia dulu, dari kepala keluarganya itu, atau mungkin yang menunjuk kepala keluarganya itu, terus di RT RW-nya mengetahui juga, terus lurah mengetahui dengan ditangkapi dengan berita acara di kelurahan, memang betul yang bersangkutan adalah salah satu calon penerima manfaat dari bantuan sosial. Nah, berita acara itu dikirim ke kita, nanti baru kami verifikasi lagi. Kalau menurut kita memang layak, baru kita usulkan ke Kementerian Sosial. Nanti Kementerian Sosial tetap proses lagi. Karena nanti kan katakanlah dari Pekanbaru mungkin kita usulkan katakanlah 100 ya. Mungkin yang kosong mungkin jatahnya 10. Nanti di ranking lagi yang 100 di HP bisa masuk gitu kan. Jadi nggak bisa otomatis masuk gitu kan, karena di standarnya ada perankingan. Oke. Tadi disampaikan Bang Wildan ini 3 bulan sudah kita salurkan ya Bang Wildan, kurang lebih tadi ada 31.000 penerima manfaat.
Yang samakah atau berbeda-beda dalam 3 bulan terakhir ini? Itu yang sama. Yang sama Jadi ya? mereka mendapatkannya per tahap. Mhm. Untuk tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Dan semuanya sudah kita salurkan. Ya, alhamdulillah. Masing-masing kakak itu berapa tunai yang didapatkan? Kalau untuk tunainya per penerima itu Rp600.000. Sama ya ini semua ya? Sama. Oke. Iya, gitu. Baiklah. Jadi 31.000 penerima manfaat, tapi ada kemungkinan Bang Mahyudin ini akan tertambah lagi ketika kita melakukan verifikasi data tadi yang disampaikan Bang Mahyudin, atau malah berkurang malah? Gini, Mhm. kan seperti yang sampaikan tadi kan kalau seperti kemarin tahap ketiga itu close-nya kemarin itu tanggal 17 Juli kemarin. Juli, oke. Cuma karena realisasi untuk wilayah 1 itu masih kecil oleh data surat dari Kementerian Sosial diperpanjang sampai 30 Juli. Mhm. Jadi untuk sampai 30 Juli kemarin laporan dari pos ini Mhm. Kota Pekanbaru yang belum mengambil itu masih cukup besar, masih di angka 400-an ya. Hmm. Masih di angka 400-an. Kalau untuk wilayah pos saja di 4 kabupaten Pekanbaru, Kampar, Siak dan Pelalawan itu di angka 600 lebih ya, 600 lebih. Jadi masih banyak. Nah, ini otomatis sudah terblokir. Oke, Yang tidak tidak- akan bisa diambil lagi. Ya kalau kemarin kita ada daring di kementerian itu otomatis dia terbuang. Jadi dananya dikembalikan lagi ke Oh iya, Kemensos. Ya, ini kan uangnya nanti dari pos itu serahkan ke Kemensos, nanti Oh. Kemensos langsung serahkan ke kas Oh, negara. tidak diendapkan di kas Kota Oh Pekanbaru, enggak ya? Pekanbaru tidak nerima uang itu sama Oke, sekali. Jadi baik. uangnya prosesnya dari Kementerian Sosial langsung ke Pt Pos. Mhm. Nanti yang tidak tersalur ini berarti Pt Pos menyerahkan kembali ke Kemensos, Kemensos langsung keserahkan ke kas negara. Jadi ada orang bilang bisa dihidupkan lagi. Mhm. Bayangkan susah menghidupkan itu, uangnya udah diambil ke kas negara. Ya, kan nggak mungkin bisa ngambil begitu saja gitu kan. Oke, Kan oke. nggak semudah itu menghidupkannya kembali gitu kan. Mhm, Nah, kan kita mengharapkan kemarin harapan kita sih kalau sudah dimasukkan seharusnya kan dia mengambil. Nah, gitu kan. Kalau tak ngambil kita inilah yang kita sedang evaluasi sekarang mengapa tidak ambil angka yang 400-an itu di Pekanbaru tahap ketiga. Dari tahap pertama sampai tahap ketiga Pekanbaru itu sudah rugi lebih dari 2.000 orang. Mhm. Sudah lebih dari berapa ya Pak Yudan ya? Ya. Lebih dari 2.000 orang yang tidak mengambil gitu loh, terblokir gitu. Nah, kalau sudah terblokir tahap 1, dia mengambil tahap kedua nggak ada lagi namanya muncul gitu. Oke. Nah, ini kan tahap ketiga sudah terblokir, tahap keempat ini kan mau disalurkan bulan Agustus ini. Tanggal 5 sampai tanggal 31 Agustus ini mau disalurkan lagi tahap keempat. Empat. Ya, nama yang tidak ngambil sekarang otomatis nggak ada Nggak namanya. akan di situ. ada Nggak lagi ya. nggak ada namanya Jadi di situ. otomatis semakin bulan kalau semakin banyak yang ngambil semakin Ya, terreduksi berkurang, si betul. namanya ini ya. Kami Oke. kan akan berusaha ke Kementerian Sosial Mhm. menyurati bisa nggak nama-nama yang terblokir diganti yang baru gitu kan. Dengan yang lebih membutuhkan. Iya, tapi kan tetap sudah masuk dalam sistem DTKS, nggak mungkin kita masukkan baru kan, baru kan seperti itu. Nah gitu. Jadi sistemnya Kementerian udah bikin ada sistem itu. Ini terbuang mungkin mereka ngambil dari stok gitu kan. Kan udah dari stok database yang belum dapat bantuan apapun. Kan ada juga di sini yang datang warga kepada kita posisi katanya kita tengok di aplikasi mereka sudah masuk dalam DTKS. Saya tanya anggota apakah dia sudah penerima manfaat? Belum Pak. Dia belum dapat intervensi dalam bentuk apapun. Di Kementerian Sosial kan banyak intervensi itu. Ada bentuk pangan, ada bentuk ini semacamnya itu. Ternyata dia belum. Nah, ini belum nih apakah dia masuk dalam blokir? Apakah dia memang belum cukup rankingnya? Kan ini yang perlu nanti kita Tapi tetap mereka pengganti ini mungkin bisa ambil dari database itu penggantinya seperti Berarti di bulan Agustus di tahap keempat kita masih pakai data yang lama ya, karena otomatis yang sudah plan yang tadi disampaikan yang Bang sudah Mahyudin ngambil, belum kita bisa realisasikan. Yang sudah ngambil otomatis namanya keluar. Oke. Tahap keempat. Yang tidak ngambil berarti ya kita tunggu saja. Kalau mau keluar ya alhamdulillah, nggak keluar buat. Karena kewenangan nggak sama kita. Nanti jangan dibilang itu kewenangan dinas sosial menghidupkan kembali, enggak. Jadi kewenangannya kembali ke pusat Kementerian Sosial. Ya kalau mereka hidupkan ya alhamdulillah, kata hidupkan ya nggak tahu juga kita. Jadi karena kita mau ke Jakarta nggak bisa juga sekarang nih kan. Iya. Mahal ya Bang ya, mahal di rapid Kita testnya. bukan rapid testnya, kita pun ragu-ragu aja pergi. Iya dong. Ya untuk mengusulkan itu sudah ya Pak dosen ya. Ini saya mau ke Pak dosen dulu, Bang Aisyari. Ini terkait dengan kita bicarakan peluang dan manfaat, tantangan dan manfaat maksud saya penyaluran dari bansos. Dan tadi disampaikan Bang Mahyudin bahwa bansos sosial tunai ini
karena banyak ya, banyak sekali bantuan-bantuan ini, saya sendiri sampai nggak hafal, saking banyaknya, luar biasa baik sekali pemerintah kita. Tapi ini bisa dibilang yang stratanya paling rendah ya Bang ya, yang ya maaf sekali paling miskin gitu ya. Dan ini setiap bulan diberikan secara tunai oleh PT Pos. Ini sebenarnya kalau melihat dari manfaatnya sendiri, apakah memang cukup bermanfaat? Ketika tadi Bang Mahyudin juga mengatakan bahwa ternyata pada realisasinya tidak semua yang benar-benar miskin mendapatkan ini. Ya, baik. Sebetulnya bantuan sosial ini adalah program pemerintah yang sudah cukup lama, Pak ya. Ya. Kemudian kalau pertanyaannya apakah ini sangat bermanfaat? Jawabannya tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Cuman sebelum itu saya pengen flashback ke belakang. Oke. Ketika tanggal 11 Maret 2020, ketika WHO menetapkan bahwa corona menjadi pandemik global, maka disitulah bantuan sosial ini mulai panas diperbincangkan di berbagai lini media. Panas ini karena semuanya orang tiba-tiba mau bantuan ini atau karena banyak sekali dana yang digelontorkan pemerintah untuk bantuan ini? Berbagai perspektif sih. Oke. Nah, ketika corona meluluh lantahkan tatanan kehidupan masyarakat global, Indonesia juga ada di dalamnya. Maka ketika itu WHO menetapkan sebuah kebijakan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini dengan penerapan social distancing atau PSBB. Nah, PSBB ini kan suatu sisi memang upaya untuk mencegah penyebaran virus ini secara masif, namun di suatu sisi yang lain harus kita akui PSBB ini kan juga melahirkan problema baru, begitu Pak Kadis ya. Melahirkan problema baru. Tapi ini kan adalah sebuah keputusan yang tidak populis yang harus diambil oleh pemerintah, dan kita sangat menyadari ini sangat tidak populis diambil. Ini kita terapkan PSBB, efeknya runtutan dari PSBB ini sangat panjang sehingga muaranya itu berakhirlah kepada turunnya kemampuan ekonomi masyarakat. Nah, jadi gitu. Bahkan kan The Fitch mengatakan bahwa kehadiran corona ini kan akan meluluhlantahkan seluruh ekonomi dunia. Itu Bank Sentral Amerika yang mengatakan. Nah, cuman begini Mbak Jessi. Kalau kita baca dari World Bank Report yang dirilis pada 16 Juli 2020 lalu, Indonesian Economic Project itu, dia mengatakan begini Pak. World Bank sangat mengapresiasi langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, karena menurut World Bank, langkah yang disebut dengan social safety network Pak jaringan pengaman sosial ini, ketika dikelola dengan baik, kata World Bank, ini akan bisa menyetop atau meminimalisir ancaman 5,5 juta jiwa miskin baru yang disebabkan oleh corona. Nah, tapi ini dengan catatan dikelola dengan baik dan benar. Nah, itu dalam posisi global memandang Indonesia. Kalau saya berpikir begini Pak Kadis, bantuan sosial tunai yang disalurkan kalau saya nggak salah 2 skema Pak ya. Pertama melalui PT Pos Indonesia, kemudian Kementerian Sosial dan Dinas Sosial bekerja sama dengan bank jaringan BUMN, Bank Negara. Nah, menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial ini menjawab pertanyaan apa yang Mbak Jessi sampaikan tadi. Apa itu? Apakah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat? Sejujurnya pengen saya sampaikan, kehadiran bantuan sosial tunai ini dan bantuan-bantuan lain yang serupa dengan ini, sesungguhnya ketika masyarakat berada pada posisi titik nadir terendah, nah negara hadir di sini. Negara hadir ke tengah dapur-dapur masyarakat, negara menemui masyarakat, negara mengayomi masyarakat, datang dia ke ruang tamu masyarakat. Mereka hadir, negara ikut
merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia hari ini. Namun dalam tataran teknis terdapat kekurangan, terdapat kendala, itu adalah sesuatu hal yang wajar, dan saya yakin dan percaya Pak Kadis dan jajarannya pasti setelah melakukan kebijakan pasti ini langsung dievaluasi. Pos juga sudah melakukan ini, langsung dievaluasi tentunya. Nah, menurut saya begitu, Mbak. Saya kan juga orang kampung nih, Pak. Saya mendengarkan langsung karena kemarin PSBB, kita langsung pulang kampung. Nah, saya melihat langsung, mendengarkan langsung cerita masyarakat dari pintu ke pintu, karena tetangga, mereka sangat terbantu sekali dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Melalui pos sama melalui bank BUMN. Nah, coba bayangkan ketika di kampung saya harga karet turun, ya kan? Harga ikan juga turun, ikan sulit, karet sulit, musim penghujan, apa capaian kehidupan mereka? Nah, kehadiran dana 600.000 ini itu membuka mata masyarakat, wah, ini negara hadir ketika saya tidak ada, ketika saya tidak berdaya. Tapi ini yang mungkin masyarakat juga masih agak blunder, ini berbeda dengan si PKH ya Bang ya. Kalau PKH kan tanpa COVID pun memang sudah disalurkan. Nah yang si BST ini yang tidak tercover PKH kemudian diberikan dana dari Kemensos untuk bisa mengcover masyarakat yang juga terdampak COVID yang dalam tanda kutip masih prasejahtera gitu ya. Dan besarannya kalau di tahap 1, 2, 3 itu 600.000, nanti di tahap keempat akan berkurang ya Bang Wildan ya? Sepertinya begitu. Ya. Sepertinya begitu. Ya. Bener ya Bang? Memang turun, Pak Kadis jadi ya? 300 ya. Jadi 300 ya. Jadi akan berkurang 300 karena masa dari pemberiannya ini juga akan diperpanjang. Awalnya cuma 3 bulan. Karena kan berarti menambah dong. Berarti APBN-nya sudah nambah itu. Kan? Jadi awalnya cuma 3 bulan, 3 bulan 600.000 per bulan. Sekarang ditambah sampai akhir tahun, sampai bulan 12. Berarti kan masih 6 bulan lagi, 5 bulan lagi ya. Berarti tapi berkurang nominalnya jadi 300 gitu. Tadi Bang Wahyudin saat kita off air mengatakan cukup banyak ternyata yang tidak mengambil, ada sekitar 400-an ya Bang ya? Ya, untuk tahap ketiga sesuai data dari pos yang kita terima itu yang Pekanbaru yang tidak ngambil itu 430 KPM. Ya, jumlah yang cukup banyak di saat orang banyak berteriak saya tidak mendapat bantuan, ini kenapa Bang kira-kira? Ya mungkin ya memang kita nggak bisa berandai-andai sebenarnya, tapi kan perkiraan saja barangkali mungkin ada yang keluar kota bisa seperti itu juga, atau mungkin ada harapan sih saya gitu, orang-orang mampu sih yang ini yang tidak datang gitu ya, mungkin malu dia ngambil gitu ya, harapan sehingga nanti lebih berkurang beban kami untuk menjawab gitu ya. Berarti yang tidak mengambil ini kita asumsikan tidak mampu, kita asumsikan orang yang mampu dan mungkin bisa akan kita ganti secepatnya datanya ke orang-orang yang tidak mampu gitu ya Bang Mayudin? Ya, mengambil datanya juga database dari DTKS ya, Kementerian Sosial juga yang ngambil yang mengganti, kita nggak bisa ganti juga, kita hanya bisa mengusulkan tapi tidak ada kepastian. Karena kami kan setiap data yang menurut kita ini orang tidak mampu, kita usulkan ke Kementerian Sosial, nanti Kementerian Sosial ada sistem lagi sana, masuk dulu ke DTKS, nanti mereka lihat sejauh mana tingkat kesejahteraannya. Itu kan banyak kriteria tadi bilang kan, atap rumahnya juga diperhatikan, lantai rumahnya diperhatikan, dinding rumahnya diperhatikan, sampai dengan cara buang airnya juga diperhatikan. Di elemen datanya ada semua. Jadi bukannya kita tidak mencoba membantu teman-teman kita yang masih prasejahtera yang belum dapat bantuan, tapi decision maker-nya itu tetap di Kemensos, bukan kita ya Bang? Bukan. Jadi cuma kita memberikan data yang apa adanya dari masyarakat itu sendiri. Elemen datanya banyak sekali sih, elemen datanya banyak, dan itulah yang diverifikasi dari kementerian, di ranking, sehingga nanti jatuh dia ke penerima PKH. Nah, kalau dia belum jatuh ke penerima PKH, dari data elemen data yang disampaikan itu, maka dia nanti masuk ke dalam DTKS saja, mungkin dapat bantuan yang lain, tapi belum masuk ke PKH gitu kan. Jadi inilah yang betul kita update. Tugas kita sebenarnya memberikan update data terbaru terus, minimal sebenarnya PKH itu bisa diupdate sekali 3 bulan, sebenarnya bisa diupdate 3 bulan. Jadi kita usulkan data-data menurut penerima, tapi nanti apakah jatuhnya ke PKH atau jatuh ke data DKS saja di Kementerian Sosial, kan itu mereka punya
aplikasi tentang itu. Nanti ada istilah-istilah kita, ada aplikasi yang mereka siapkan SIG-NG sih. SIG-NG dalam Next Generation. Jadi udah ada aplikasinya, kita masukkan dalam sistem itu seperti itu. Oke, jadi ini sebenarnya kita rutin memberikan data itu ke Kemensos, kurang lebih seperti itu ya Bang Mahyudin ya. Kita ke PT Pos dulu, ada Bang Wildan. Ini terkait dengan skema ya, si penyaluran BST ini menggunakan platform PT Pos. Ini apakah memang efektif di tengah pandemi COVID-19 ini, dan seperti apa kemudian masyarakat, kepatuhan masyarakat dalam hal ini ya, ketika kita melakukan pendistribusian di lapangan, mungkin ini jadi salah satu bentuk tantangan ya oleh PT Pos Indonesia, Bang Wildan. Jadi kita kan sekarang lagi di masa-masa pandemi COVID ya, mungkin lebih kayak kita mengumpulkan orang yang banyak di dalam satu tempat ya. Padahal lagi masa-masa ini ya, sebenarnya sih jujur aja dari kita sendiri juga bertanya-tanya kenapa skema ini yang dipakai gitu ya. Iya, tapi kenapa nggak transfer aja gitu. Benar, tapi tetap kita balik ke prosedur yang tadi di awal, kita coba terapkan semua protokol yang telah kita ditetapkan ya sama pemerintah, kita ikutin itu semua. Alhamdulillah selama tahap 1, 2, dan 3 ini kita alhamdulillah sehat aja semuanya. Baik dari proses sendiri, indikatornya itu ya, kita tidak si ada yang dan juga saya nggak ada dengar juga klaster PT Pos Pekanbaru tuh belum ada gitu. Semoga nggak pernah ada Bang Wildan, amin. Mudah-mudahan, karena mungkin kita di sini kan menjalankan tugas mulia kali ya. Kita menjalankan tugas mulia dari pemerintah untuk membantu warga-warga kita yang membutuhkan kan. Nah, kita juga menanyakan beberapa penerima, kita tanyakan gimana sih dari manfaat dapatnya bantuan sosial bantuan ini, apa yang dirasakan gitu. Dari mereka yang menanggapinya sangat positif sekali ya. Ini sangat membantu seperti yang Bapak Asyar tadi nyampaikan. Jadi kalau misalnya kita akumulasikan di lapangan sejauh ini masih fine-fine aja ya untuk pendistribusian sendiri. Tidak ada masalah yang membuat cara distribusi si BST ini harus diganti dari yang sekarang bersama-sama dengan PT Pos. Kira-kira begitu ya Bang Wildan ya? Ya, benar seperti itu. Baiklah. Dan di bulan-bulan selanjutnya pun juga saya kira akan menjadi aman-aman saja, karena terbukti 3 bulan ketika kita menjalani ini itu sudah lancar. Mungkin dari tahap 1, 2, 3 ini kita apa sih evaluasi kita mungkin? Jadi setiap tahap kita pasti bakal melakukan evaluasi gitu. Mungkin ada beberapa hal yang tadinya nggak ada di tahap 2 dan 3, nanti kita adakan di tahap 4 gitu, seperti itu. Jadi sehingga penyalurannya pun semakin lebih baik lagi gitu. Yang paling sulit mungkin apa evaluasi dari kita ya? Mungkin ketika penyaluran ini terjadi, ada yang marah-marah, mungkin karena saya tidak dapat, saya tidak disurati, lalu datang ke PT Pos, padahal PT Pos bukan decision maker. Ada kira-kira seperti itu Bang Wildan? Ya kalau masalah case di lapangan itu variasi ya. Variasi banget. Ada mungkin yang seperti itu, tapi kan kita di sini bisa menjelaskan. Kita ada data semuanya. Data kan dari Kementerian Sosial. Nah, seandainya kalau misalnya memang ada namanya, pasti bakal kita bayarkan juga gitu. Tapi kalau memang seandainya memang namanya tidak ada, otomatis memang dia tidak dapat dibantuan itu, seperti itu. Mungkin ada di program yang lain. Karena setahu saya mungkin programnya banyak ya Pak Mahyudin ya. Nah gitu. Dan sepertinya memang seperti itu Mbak. Jadi yang tadinya si beliau ini misalnya sebutnya si A ya, si A ini memang nggak dapat di BST, ternyata dia dapat di yang lainnya. PKH mungkin, atau Bankeu. Benar. Jadi kenapa bisa tahu juga karena tahu dari perpanjangannya TKSK Pak ya. Nah, seperti itu. Gitu. Baiklah. Pak dosen mungkin ada tanggapan terkait ini. Ini adalah salah satu komunikasi yang tadi disampaikan Pak dosen cukup efektif untuk membantu masyarakat terdampak Covid ya. Tapi di sisi lain ini juga bisa jadi mengkotak-kotakan masyarakat prasejahtera, sejahtera yang mampu ya, yang tentu akan ada rasa malu mungkin, ada nggak sih begitu? Ya, sejujurnya Republik ini sudah mengalokasikan dana, nanti kalau salah mohon dikoreksi Pak Kadis. Siap. Lebih kurang secara nasional itu 16,2 triliun rupiah untuk diperuntukkan kepada mustahik, orang-orang yang berhak menerima bantuan sosial tunai ini, lebih kurang 9 juta Pak ya, nasional. Target 9 juta orang. Ya, 9 juta kepala keluarga. Nah, 9 juta kepala keluarga. Tentunya uang yang
uang yang sebegitu besar, tentu kan seperti yang kita sampaikan dari awal tadi, pasti masih ada memiliki celah, dan tentu kita dari kampus juga memiliki beberapa catatan Pak Kadis, yang kita juga berharap semoga catatan ini Pak Kadis juga bisa sampaikan nanti ke Pak Menteri nanti sebagai catatan konstruktif dari kampus. Nah, yang pertama mungkin yang ini Pak, yang menjadi pertanyaan itu adalah syarat penerima bantuan sosial tunai ini mungkin lebih bisa dijelaskan. Kan ini bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Kalau yang terdampak COVID-19, kita semua kan terdampak COVID-19. Iya kan? Pak Kadis juga terdampak, saya juga ini. Bang, angkat tangan semua ya? Bang saya juga terdampak gitu ya. Jadi yang terdampak ini yang seperti apa? Tapi apa ya, ratusan juta masyarakat Indonesia ditolong semua gitu ya? Mbak Jelsi juga terdampak kan? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, ini menyangkut kepada integritas mental masyarakat. Mental masyarakat memang sejujurnya jujur adalah menjadi perkara langka di negara kita, Pak. Kalau kita boleh jujur, masyarakat yang menerima itu, yang menerima 600.000 per bulan itu, kalau kita lihat mereka merokok, Pak. Iya. Rokoknya Samsung. Bermerek, iya kan? Ya, sebut merek nih Pak Kadis nih. Rokoknya rokok mahal. Iyalah, nah, pokoknya tahu lah kita. Iya, apakah ini juga bisa dikategorikan sebagai masyarakat miskin? Nah, berarti skema ini nggak efektif dong yang dilakukan negara kita. Karena ternyata dengan skema ini tetap juga orang-orang mungkin yang mendapat pun tidak mengalokasikannya untuk benar-benar untuk kehidupan gitu. Nah, kita tidak berbicara sampai ke situ. Cuman kan kalau kita lihat mungkin ini juga harus, ini masalah integritas masalahnya. Dia merokok, dia dengan brand tertentu yang harganya cukup relatif mahal, yang menurut kita apabila satu bungkus rokok dibelikan beras kan lumayan tuh Pak Kadis. Nah, kalau ini memang kita berbicara masalah realitas kemiskinan. Tapi di suatu sisi dia punya budaya hidup yang berbeda. Ini kan tentu mungkin bisa jadi catatan bagi Pak Kadis sebagai sebagai masukan. Kemudian data sinkronisasi data Pak Kadis. Ini kan bantuan ini kan banyak ini. Dari dana desa pun juga ada Pak. Benar, dialokasikan. Betul. Dari kalau PKH dan lain-lain itu kan gawenya Kementerian Sosial. Nah, dan maksud kami di sini kita ingin mengatakan negara itu harus punya data yang sinkronis satu sama lain, sehingga ketika si A nanti sudah dapat bantuan dari kementerian ini, ternyata di kementerian ini si A juga dapat. Nah, sedangkan si B dia tidak dapat satupun dari bantuan pemerintah. Dan itu benar-benar terjadi di lapangan ya, Bang? Ya, ada yang seperti itu. Karena data Republika mengatakan ada sekitar 20.000 data ini di DTKS Pak ya, data terpadu kesejahteraan sosial itu yang belum sinkronis dengan data kependudukan. Nah, semoga ini bisa diselesaikan secara cepat. Nah, kemudian selanjutnya Pak Kadis, masukan kita kalau bisa itu optimalisasi pemanfaatan website Pak. Mungkin Pak Kadis dengan jajarannya memiliki anggota terbatas. Tidak bisa menyentuh seluruh masyarakat Pekanbaru yang menerima bantuan sosial tunai. Tapi melalui website, Pak Kadis bisa menyapa kepala per kepala, orang per orang penerima bantuan sosial tunai. Oleh karena itu saran kita Pak Kadis, website juga dimaksimalkan. Nah, kemudian selain website juga alangkah lebih baiknya pemerintah memaksimalkan pemanfaatan media sosial Mbak Jelsi. Kan kita tahu laporan baru-baru ini bahwa orang sudah jarang nonton TV, orang semuanya berpindah ke platform media sosial. Tapi orang masih dengerin radio ya, khususnya Barabas. Radio pasti, ya kan? Radio pasti, karena radio dia punya platform yang berbeda. Ini Pak dosen ngomong gini bukan karena lagi di Barabas ya? Bukan. Beneran ya? Memang datanya memang seperti itu. Kalau Mbak Jelsi pergi ke kota besar di Jakarta dan lain sebagainya, coba ketika kita orang duduk di mobil, mereka dengar apa? Dengar radio kan? Iya. Thank you deh kalau gitu. Siap. Nah, jadi
sosial media tadi, kalau bisa Pak Kadis, ini sarannya Pak Kadis, syarat-syaratnya tadi itu bagaimana Pak Kadis bisa memanfaatkan TikTok, ya kan, memanfaatkan TikTok untuk menjelaskan ini loh syarat-syarat orang yang berhak menerima bantuan sosial tunai, atau melalui TikTok inilah cara ini, pengambilan bantuan sosial tunai di bank negara atau di kantor di kantor pos. Nah itu yang selanjutnya itu adalah ini Pak, saya juga belum cek di Pekanbaru, call center 24 jam udah ada Pak? Udah ada. Nah, bisa di-share Pak Kadis mungkin kesempatan ini? Call center 112. Oke, siap. Itu di bawah Kominfo. Itu untuk layanan apapun gitu, aduan apapun jadi nanti kalau kita bisa di call center 112 itu kan nanti kan masuk ke Kominfo atau SMS masuk ke Kominfo, nanti kalau berhubungan dengan sosial pasti teruskan ke kita. Oke. Siap. Tapi kalau kita memang berharap Kementerian Sosial atau Dinas Sosial punya nomor khusus. Kalau bisa memang nomor khusus ini bebannya itu ditanggung oleh Dinas Sosial. Siapapun yang menelpon ke sana, yang bayarnya adalah Dinas Sosial. Nah, jadi sehingga masyarakat yang punya pulsa atau tidak punya pulsa, mereka tetap bisa melaporkan. Nah, karena kan gini, kondisi masyarakat, dinamika masyarakat itu kan pergeseran kan cepat. Nah, mungkin hari ini mereka menjadi kategori yang berhak menerima bantuan sosial tunai. Tapi bisa jadi untuk pencairan pada masa pencairan tahap kelima, tahap keenam, mungkin bisa jadi mereka ini ekonominya sudah bagus dan mereka pengen jujur, kami tidak lagi berhak menerima ini. Nah, mereka kan bisa langsung lapor. Atau menjelang itu awalnya mungkin masyarakatnya tidak menerima, tapi ketika di tengah perjalanan ekonomi keluarganya jatuh, berarti kan dia berhak menerima. Sehingga datanya itu real time bisa diupdate oleh Kementerian Sosial. Nah, yang terakhir itu adalah sinergitas antar lembaga pemerintah. Sehingga nanti kita kan tidak mau ini program bagus, bermanfaat bagi masyarakat, cuman kan kita nggak mau terkesan nanti ada tumpang tindih antar lembaga satu dengan lembaga lain. Padahal ini kan sama-sama lembaga negara yang berkewajiban memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Nah, tapi kan nanti karena ini tumpang tindih, nanti pandangan orang pun juga berbeda terhadap suatu lembaga. Mungkin begitu Pak Kadis dan Bang Wildan. Baiklah, Bang Bahyudin, mungkin sedikit sebelum closing, data terakhir untuk warga yang prasejahtera ya di Kota Pekanbaru sendiri, itu berapa banyak sih Bang? Yang kita sepakati yang prasejahtera yang penerima PKH itu angka pastinya saya lupa, tapi 12.994 tak salah yang informasi terbaru. Itu yang informasi terbaru. Tapi mungkin saya memberikan pengertian sedikit tentang advokasi lagi ke masyarakat kita tentang syarat penerima bantuan ini sebenarnya yang BST ini kan diperuntukkan untuk penanganan COVID. Ini kurang sosialisasi aja sebenarnya, kurang sosialisasi. Kalau hanya terdampak COVID itu semua kita berdampak. Abu Bakri juga terdampak. Tapi pertanyaannya sebenarnya bukan titik, itu masih koma. Pertama kan yang dapat COVID itu berdapat COVID langsung, berarti yang bersangkutan lagi berstatus positif, berarti dia udah opname. Karena dia opname, kan opname itu biasanya rata-rata minimal 14 hari. Kalau kepala keluarganya dia opname, kan berarti yang menghidupi keluarganya siapa. Nah, inilah dibantu pemerintah. Jadi banyak sih penjelasannya, jadi bukan biar dapat COVID enggak, banyak sih banyak. Cuma karena masyarakat kita ini langsung tutup di situ, langsung tutup. Ya, sebenarnya masih ada penjelasannya. Jadi saya juga paling berapa, saya nggak dapat THR juga, saya nggak dapat juga gaji 13 juga. Saya kalau dampak kan, jadi bukan berdampak itu, tapi banyak penjelasannya sebenarnya, banyak penjelasan. Tapi yang tugas kita lah dari pemerintah akan memberikan karena salah satu program kita sekarang, karena saya yang baru, mengoptimalkan publikasi dan sosialisasi, advokasi ke masyarakat kita. Kami sebenarnya Pak dosen ada sana, kami SLT namanya, Sistem Layanan Rujukan Terpadu, kita ada di kantor. Jadi masyarakat kalau yang kurang puas itu tentang data-data apapun, datang ke kantor, nanti kita berikan penjelasan di sana semua. Tapi memang ini kami belum smart.
seharusnya kan kita tidak mengandalkan pelayanan langsung seperti itu menggunakan tapi website atau Twitter atau Facebook semacamnya itu kan. Tapi kalau yang masuk ke saya itu pasti saya jawab, pasti saya jawab semacam itu. Insya Allah nanti kita akan programkan itu call center yang dibilang Pak dosen itu pulsanya dari Pemko atau dinas sosial, nanti kita coba itu, tapi jangan pula gunakan yang lain ya. Jadi kembali elemen data ini sebenarnya masih ada waktu ya. Elemen data ini sebenarnya Pak dosen ini sebenarnya banyak sekali, termasuk juga luas lantai rumah, terus listriknya pakai apa, sumber daya sampai ke sana. Jadi nanti itu di ranking dari kementerian, tergantung kejujuran yang mengisi. Gitu. Kalau rumahnya katakan lantai rumahnya dari tanah tapi sebenarnya dia sebenarnya ada keramik atau mungkin sudah marmer diberikannya tanah, ya otomatis rankingnya naik ke atas dong. Nah, dia tergantung kejujuran juga sebenarnya. Makanya kita butuh sekarang dinding rumahnya dari mana? Dari bambu, kayunya bermacam-macam juga di sini. Ada kayunya dari kayu gelondongan atau kayu yang sudah diolah, itu di elemen data kita ada. Masyarakat itu pilih, tergantung kepada masyarakat juga. Karena kita tidak mungkin dapat memverifikasi satu persatu. Nah, oleh sebab itu yang data yang sekarang ini yang masuk kita ingin masyarakat itu isi, makanya kita pakai titik koordinat. Minimal kalau titik koordinat nanti kita akses di Google, kita lihat minimal yang kasar-kasarnya kita lihat gitu ya. Contoh kalau atap rumahnya katanya sebenarnya di laporannya katakanlah dari ilalang gitu ya. Tapi setelah kita lihat Google ternyata genteng gitu loh. Berarti kan bohong. Berarti kita sisihkan dulu. Berarti ini tidak benar ditanya. Nanti kalau dia datang protes, ini tolong diverifikasi lagi. Setelah kita lihat ini enggak benar itu. Dan ada penyaringan lah gitu. Sekarang kan kami dinas sosial kan enggak ada penyaringan lagi. Sudah ada muskel di kelurahan, kita salurkan. Karena kita nggak kemampuan lagi untuk meneliti itu sampai 12.000, berapa lama pula itu. Sementara data ini sekali 3 bulan sebenarnya bisa diupdate, bisa diperbaiki semacam itu seperti itu. Baiklah. Ya. Sekali lagi terima kasih Bang Mahyudin, Pak Kadis, Bang Asyari Abdullah ya, dan Bang Wildan untuk perbincangan kita, luar biasa sekali. Semoga ini bisa menjadi satu wawasan baru ya untuk masyarakat kota kita. Amin. Bahwa ini ternyata negara itu selalu hadir sebenarnya, tapi bagaimana kemudian kita melihatnya dari persepsi yang berbeda-beda ya, yang kemudian tentu juga dengan penilaian yang berbeda-beda, dan memang hak kita sebagai masyarakat ya.